Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita begitu banyak nikmat ya ibu-ibu ya, terutama nikmat kesempatan dan kesehatan sehingga kita masih bisa berkumpul dalam rangka P2K2. Selamat datang dan saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah berkenan hadir dalam rangka P2K2 ini. Baiklah ibu-ibu, bagaimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah semua sehat semua ya. Iya. Baiklah ibu-ibu, sebelum kita lanjut ke materi, saya coba absen dulu ya ibu-ibu. Ketua kelompok, siapa ibu kira-kira yang tidak hadir dalam P2K2 ini? Semuanya hadir ya? Oh, siapa bu? Bu Ani ya? Kenapa Bu Aninya sakit? Oh iya, nggak apa-apa bu, semuanya hadir ya. Iya, baiklah. Sebelum kita lanjut ke materi, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya ibu-ibu supaya pembelajaran kita hari ini diberikan keberkahan dan kemudahan. Doa dimulai, doa selesai. Baiklah ibu-ibu, di dalam modul 4 ini kita berbicara tentang perlindungan anak ya ibu-ibu ya. Kemarin kan kita sudah sampai modul 3 tentang masalah gizi ya ibu-ibu ya. Ini di sesi ke-11 di langkah 6 ini, cara pencegahan kekerasan di keluarga dan di masyarakat. Jadi ibu-ibu, saya mau tanya dulu, orang ibu-ibu di sini semuanya pernah nggak melihat kekerasan itu? Tahu nggak yang dimaksud dengan kekerasan itu seperti apa? Siapa ibu yang mau coba memberikan tanggapannya? Bu Indah, boleh bu? Iya benar, mencubit anak, memaksa anak untuk berbuat seperti mengemis, itu termasuk kekerasan juga ya. Iya benar bu. Iya, tapi dalam hal ini kita berbicara tentang itu ya, kejahatan atau kekerasan seksual ya ibu-ibu ya. Coba bu kita lihat film kisahnya si Aska dan si Geni, bisa juga dibuka buku pintarnya halaman 25 ya ibu-ibu ya. Siapa bu yang sudah dapat buku pintarnya? Bu Reni, boleh bu, bisa nggak ibu ceritakan kisahnya si Aksa ini dari gambar ini? Oh iya benar, makasih ya Bu Reni ya. Kemudian kisah yang kedua, kisahnya si Geni. Siapa ibu-ibu kira-kira yang bisa menceritakan dari gambar ini? Bu Intan ya, boleh bu? Oh iya, kita beri plus dulu ya. Untuk ibu berdua ini ceritanya cukup bagus ya ibu-ibu ya. Di dalam cerita ini terjadi kejahatan seksual ya ibu-ibu ya. Iya, makanya kita sebagai orang tua harus memberikan peneguran kepada anak atau nasihat lah ya ibu-ibu ya. Ketika orang yang tak dikenal ataupun orang yang sudah dekat dengan kita, tetapi dia ada gerakan-gerakan aneh, kita bisa bilang sama si anak agar dia bisa menjauh, dan kita perlu juga kasih tahu sama si anak daerah-daerah mana yang tidak boleh dipegang orang lain kecuali dalam pengawasan orang tua. Benar ya bu ya? Iya. Jadi di dalam pesan film yang harus kita lihat dari kedua kisah ini ya, dalam pencegahan kekerasan seksual ya ibu-ibu ya, yang perlu kita ketahui yang pertama, hati-hati kepada orang yang mendekati atau menegur dan memberikan sesuatu jika tidak dikenal ya ibu-ibu ya. Kemudian tolak ajakan untuk dibawa ke tempat sepi dan tidak jelas. Kemudian yang ketiga, tolak jika ada orang yang mau mencium, meraba-raba, memegang dada,
perut, sekitar celana atau rok, atau memeluk-meluk badan tanpa ada orang tua. Seperti saya bilang tadi ibu-ibu, tidak boleh ya, daerah-daerah seperti ini ada yang memegang tanpa pengawasan orang tua. Kemudian berteriak dan katakan tidak mau, tolong dan berlari. Yang kelima itu laporkan kepada orang tua atau guru. Kemudian yang keenam, tolak kalau ada yang memaksa, sekalipun orang yang paling dekat seperti orang tua, kakak, paman, kakek, guru, teman, atau orang yang tidak dikenal. Orang ibu nampak ya di zaman sekarang ini, orang terdekat sekalipun kita harus waspada ibu-ibu. Banyak kejadian ada seorang anak yang memperkosa ibunya, atau ayah yang memperkosa anaknya. Itu kan suatu kejahatan ya bu, yang sangat kita takuti. Jadi kita harus anti-anti kepada anak sebelum hal ini terjadi. Kita harus menjelaskan ibu-ibu, siapa yang berteman dengan dia, siapa yang mendekati dia, ya bu, ibu ya. Iya. Kemudian anak dibawa konsultasi ke psikolog sudah terjadi perlakuan salah untuk pemulihan. Iya ibu-ibu, kalau seandainya terjadi hal seperti ini, kejahatan seksual ya kepada seorang anak, kita harus bawa ke psikolog ibu-ibu. Kenapa? Mungkin si anak akan merasa trauma, ketakutan, dan gak percaya diri ibu-ibu. Jadi kita harus bawa ke psikolog untuk pemulihan. Ya bu, ibu ya. Iya. Jadi hal-hal yang perlu kita ketahui di keluarga ya ibu-ibu ya, yang harus kita berikan penjelasan kepada si anak. Kita sebagai orang tua ini memang harus bijak dalam masalah ini ibu-ibu ya. Jangan sampai terjadi, sangat disayangkan. Yang pertama itu, ajarkan anak mengenal bagian tubuh sensitifnya seperti mulut, leher, dada, daerah selangkangan, ataupun pantat ibu-ibu ya. Jangan kita malu sebagai orang tua untuk memperkenalkan hal-hal seperti ini. Kemudian ajarkan anak untuk mengatakan tidak atau jangan, atau kabur ketika ada orang lain yang ingin menyentuh bagian tubuh sensitif ini. Kemudian pastikan jalur yang dilalui anak atau keluar rumah aman. Di sini juga kita harus pantau ibu-ibu kemana anak kita akan bermain. Kita harus pantau, mana tahu dia itu ya pergi agak jauh bermainnya ibu-ibu ya. Kemudian pastikan jalur yang dilalui anak atau keluar, udah tadi ya bu. Kemudian pastikan anak selalu dalam pengawasan orang tua, termasuk dalam kegiatan online atau internet. Ini juga sangat penting ibu-ibu. Kecanggihan gadget, teknologi saat ini, kan banyak itu anak-anak yang sudah bisa menonton porno. Jadi kita harus awasi sebagai orang tua ya ibu-ibu ya. Kemudian pastikan anak bersama orang yang dikenal dan dipercaya. Yang keenam, ajarkan anak untuk tidak menerima pemberian apapun dari orang yang tidak dikenal ya ibu-ibu ya. Kita harus ingatkan sama anak-anak. Kemudian pastikan rumah aman dari bahaya pornografi. Yang kedelapan, berikan kontak yang bisa dihubungi dalam situasi apapun. Yang kesembilan, biasakan untuk mendengar cerita anak pada kejadian-kejadian apapun. Jadi kita harus ajak anak untuk terbuka sama kita ya ibu-ibu sebagai orang tua ya. Jangan kita biarkan anak itu mencari perhatian dari luar gitu. Jadi dia karena kesibukan orang tua, jadi si anak itu mencari perhatian di luar, dan karena kebebasan dia di luar itu bisa menjadi yang aneh-aneh gitu perilakunya ibu ya. Jadi kita sebagai orang tua, sesibuk apapun kita harus tetap mengawasi anak ibu ya. Sepakat kita semua ya. Iya, jangan lupa loh bu, dipraktekkan di rumah. Ini sangat penting untuk masa depan kita dan anak kita. Selanjutnya ibu-ibu, bagaimana tanggapan orang ibu setelah melihat film itu? Tadi udah saya jelaskan ya. Kemudian yang ketujuh itu, kita bisa buka itu bu, buku pintarnya di halaman 23, 24, dan 26. Bisa juga di flip chartnya yang ke-15 ya. Itu upaya pencegahan kekerasan dalam keluarga dan masyarakat. Siapa bu kira-kira yang sudah mendapatkan bu itunya di halaman 23, 24, dan 25, 26?
Siapa Bu kira-kira yang bisa bacakan? Saya mau minta bantuan ini. Siapa Bu? Oh boleh Bu Indah ya? Boleh Bu. Iya, pencegahan kekerasan terhadap anak di dalam keluarga ya. Iya, itu ada oh 17 poin ya ibu-ibu ya, sudah kita perhatikan bersama. Jadi kita harus sebagai orang tua harus mengikuti informasi tentang teknologi, pergaulan anak, selalu mengawasi anak, selalu dalam pantauan kita lah ibu-ibu ya. Kemudian bisa juga dilanjutkan pencegahan kekerasan terhadap anak di masyarakat. Siapa ibu-ibu kira-kira yang bisa bacakan? Ada 5 poin ya ibu-ibu ya. Bu siapa Bu namanya? Bu Dani. Oh iya, boleh Bu. Oh iya, makasih ya Bu ya, Bu Indah dan Bu Dani yang sudah membacakan pencegahan kekerasan di dalam keluarga dan masyarakat. Kita beri tepuk tangan dulu ya, kita beri plus dulu ya. Iya. Kemudian yang terakhir ya ibu-ibu ya, itu di halaman kita buka di halaman 26 ya ibu-ibu ya. Saya mau siapa yang mau bacakan ibu-ibu? Oh sudah ya, dari kita baca ya hal-hal yang perlu kita ketahui ya ibu-ibu, daerah-daerah sensitif sih yang tidak boleh dipegang orang. Harus ada pengawasan orang tua ya ibu-ibu ya. Ada kira-kira ibu-ibu yang mau bertanya atau memberikan tanggapan sekitar tentang pencegahan kekerasan, gimana ibu-ibu pencegahan kekerasan seksual ini? Semuanya pas ya. Oke, alhamdulillah, pintar KPM saya. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semuanya biar lebih semangat. Oke. uh, Baiklah ibu-ibu, mungkin cukup sekian dari saya ucapkan terima kasih. Bulan depan tetap datang ya ibu-ibu ya, dalam pertemuan kelompok kita akan bahas tentang, tetap masih dalam modul 4 ini, tapi kita topik yang lain ya ibu-ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.